Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman aku, di materi terakhir kali ini, di materi ke-8, aku mau membahas tentang jurnal dari ICOPIN ACID. Nah, jurnal ilmiah multidisiplin Indonesia. Tentang manajemen perpustakaan dari dibuat oleh Ahmad Syirojudin, dan Dede Nurul Gina, ada Syahid Muhammad Ikram, ada H.E. Syarifuddin dari Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Abstraknya yaitu artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen perpustakaan. Lalu fungsi manajemen dengan baik maka akan menentukan suatu keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri dalam suatu lembaga. Lalu pendahuluan. Perpustakaan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Perpustakaan menunjukkan maju atau mundurnya suatu bangsa, karena perpustakaan merupakan salah satu lembaga sosial yang diciptakan dan dipelihara masyarakat. Dengan perpustakaan, siswa dapat dengan mudah menemukan sumber untuk setiap kurikulum yang mereka terima. Keberadaan sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk setiap lembaga pendidikan. Menurut Sudirman dan DKK, perpustakaan merupakan lembaga informasi yang penting sebagai tempat berlangsungnya kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan penyebarluasan berbagai informasi berupa jasa, termasuk mencetak dan menyimpan dalam berbagai media atau buku, majalah, surat kabar, film, kaset, perekam video, dan lain-lain. Pada dasarnya, perpustakaan memegang peran penting dalam bidang pendidikan sebagai sumber dan mengumpul informasi, sehingga dapat membantu pustakawan atau pengguna dalam menemukan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkannya. Untuk mencapai tujuan, perpustakaan sekolah harus menata kegiatan. Penataan ini sering disebut manajemen. Proses manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan manajemen. Manajemen sendiri itu adalah proses pencapaian tujuan yang direncanakan, diatur, dikerahkan, dan dikendalikan dengan penggunaan semua aktivitas dan sumber daya yang Anda miliki. Lalu, perencanaan menjadi landasan kegiatan perpustakaan sekolah dan yang harus disiapkan oleh pustakaan merupakan tugas manajemen perpustakaan sekolah, memberikan arahan, menstandarkan pekerjaan, dan mengevaluasi peluangnya semua difasilitasi oleh perencanaan. Penelitian sebelumnya penulis ditemukan dalam jurnal yang bertujuan manajemen perpustakaan sekolah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar yang harus selalu diperhatikan adalah perpustakaan itu sendiri. Pengelola perpustakaan sekolah memiliki tugas menyediakan layanan yang memungkinkan hal tersebut memenuhi kebutuhan perpustakaan, keramahan, ketanggapan, dan kecepatan dalam menangani keluhan dan pertanyaan adalah beberapa contoh layanan yang dapat diberikan. Selanjutnya, sebuah artikel dalam jurnal berjudul Manajemen Perpustakaan dalam Peningkatan Layanan Kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum ada dua layanan pemakai yang dapat ditawarkan oleh setiap perpustakaan, yaitu layanan sirkulasi dan layanan referensi. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam jenis layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka atau penggunanya, di antara layanan internet, layanan informasi, layanan digital, layanan pemilihan bahan pustaka, layanan pelatihan, layanan dokumen, layanan pengirim, layanan tampilan audio dan audiovisual, layanan peringatan informasi, layanan melintang, dan layanan fotokopi. Namun, semua layanan ini harus disesuaikan dengan keadaan petugas perpustakaan dan kebutuhan pemustaka. Hasil dan pembahasan manajemen perpustakaan. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti mengatur, melaksanakan. Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai suatu usaha mengatur, merencanakan,
mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya agar dapat dicapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah pengelola sumber daya, material, dan manusia untuk mencapai tujuan manajemen. Manajemen adalah bidang ilmu yang mencari tahu dan mengapa bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan sistem kerjasama tersebut agar lebih bermanfaat bagi manusia. Lalu Firmansyah mengatakan manajemen adalah seni dan ilmu mengatur, mengarahkan, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Manajemen menurut Sarina dan Madelana adalah proses pencapaian tujuan melalui kerjasama individu dan sumber daya organisasi lainnya. Lalu menurut Hasibuan, manajemen adalah sebagai seni dan ilmu mengarahkan penggunaan sumber daya dan sumber lainnya secara efektif dan efisien. Menurut bab 1 pasal 1 perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun atau mengumpulkan informasi cetak dan tersimpan secara pemeliharaannya dengan cara tertentu untuk memenuhi tuntunan intelektual. Penggunaannya melalui berbagai. Lalu bab 1 menurut pasal 1 Undang-Undang Perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan adalah lembaga yang mengumpulkan informasi tercetak, tersimpan, serta mengelolanya dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan intelektual penggunanya melalui berbagai sarana interaksi informasinya. Menurut Hamid, perpustakaan adalah suatu lembaga tempat penyimpanan buku dan bahan pustaka lainnya seperti jurnal, majalah, surat kabar, dan penyedia informasi lainnya disimpan dan diminjamkan. Tujuan utama perpustakaan adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, pelajar, peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mencari serta menggunakan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Lalu prinsip-prinsip organisasi dan teori perpustakaan. Hidayati menulis bahwa menurut Paul ada beberapa konsep perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sebagai ilmu berarti tidak membahas secara khusus mengenai tempat, tetapi lebih mengarah kepada penjelasan mengenai pengetahuan yang khas ilmiah dengan persyaratannya. Yang kedua, sebagai seni, lembaga atau organisasi yang mengelola sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan dapat menggunakan aspek manajemen dalam praktik perpustakaan. Dapat diterapkan prinsip seni manajemen. Seni mengarahkan organisasi perpustakaan agar berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, perpustakaan sebagai proses berbicara tentang suatu proses berarti berbicara tentang serangkaian peristiwa dari waktu ke waktu. Yang keempat, perpustakaan sebagai sistem, yaitu mengacu pada interaksi antar hubungan fungsional dan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu kesatuan. Yang kelima, perpustakaan digital. Istilah ini mengacu pada perpustakaan yang seluruh sumber daya yang sepenuhnya digital, misal sistem digital dalam digunakan pada metode penggandaan koleksi serta pada teknik layanan. Yang keenam, perpustakaan virtual. Aspek ini menekankan pada aspek virtual di mana perpustakaan berada, namun tidak jelas di mana. Lalu ada perkembangan perpustakaan tidak lepas dari lembaga masyarakat. Adanya keinginan masyarakat luas untuk menyelenggarakan perpustakaan. Suatu organisasi, beberapa teman atau pejabat yang membangun perpustakaan untuk kepentingan organisasi. Beberapa kelompok masyarakat merasa perlu akan pentingnya perpustakaan. Yang keempat, kita membutuhkan suatu wadah atau tempat menampung, mengolah, dan mengembangkan berbagai karya kemanusiaan untuk mengembang lebih lanjut. Itulah penjelasan aku kali ini, dan goodbye. Sudah mendengarkan materi aku dari materi 1 sampai materi 8. Maaf, aku batuk karena lagi gak enak badan. And then bye-bye, makasih udah menonton guys. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bukan tentang membahas materi, tapi lebih ke pembahasan aktivitas aku sehari-hari. Bye-bye.